Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan teknisi Promodal. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan makin lancar rezekinya ya, amin. Terima kasih buat atensi teman-teman yang sudah berinteraksi di channel YouTube saya ini, maupun sudah subscribe maupun sudah join di channel ini berlangganan. Semoga channel ini menjadi manfaat buat teman-teman ya, amin. Jadi buat teman-teman yang belum berlangganan ataupun belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan update terbaru, tutorial Videotron maupun Resolum pada channel ini ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke tutorial hari ini. Kita akan membahas mengenai video prosesor teman-teman ya. Jadi di kursus Videotron gratis episode 8 ini teman-teman ya, setelah kemarin tuh episode 7 ya teman-teman. Ini episode 8 ini kita akan membahas mengenai kebutuhan video prosesor. Jadi teman-teman harus tahu sebelum teman-teman mendapatkan project ataupun teman-teman mendapatkan job event gitu ya, sama ya. Kalau di pemasangan permanen tuh teman-teman mendapatkan project ya, pemasangan ya. Nah, kenapa harus tahu spek prosesor yang teman-teman pakai ataupun beli ya? Karena teman-teman gini ya, pertimbangannya kebutuhan di Videotron teman-teman itu apa. Kalau teman-teman beli yang lebih bagus, sebenarnya spek di atasnya yang teman-teman pakai ini kebutuhannya itu sebenarnya lebih bagus, cuman pertimbangannya banyak fitur yang nggak difungsikan, nggak kepake gitu ya, eman-eman ya, sayang. Dan yang kedua, eman-eman costnya juga ya, udah beli mahal-mahal fiturnya dipakai minimal gitu kan. Oke, jadi kita akan membahas kebutuhan teman-teman itu seperti apa ya. Oke, yang pertama gini, teman-teman tuh mau pasang Videotron itu tipe apa ya. Jadi untuk indoor, outdoor, ataupun pixelnya berapa gitu ya. Kalau pixelnya gede-gede, misalnya P10 ya, ini contoh P10. Wah, maaf, lopet. Oke, kita lanjut. Videotron P10 misalnya. Nah, ini kan pixelnya jauh-jauh teman-teman ya, dan resolusinya pasti rendah. Nah, ini P10. Kalau teman-teman pakai P10 ya kan, memang kerjaannya itu dimensinya gede, tapi kan pixelnya rendah karena dia renggang gini. Jadi mata LED-nya itu lebih dikit daripada P2. Coba kita cek P2 atau P1 ya. P2. Nah, ini coba teman-teman cek sini ya. P2 itu rapat banget teman-teman ya. Ini kan ini P2 teman-teman. Nah, P2. Ini P2, ini P10 teman-teman. Jadi teman-teman bisa dari sini bisa ada gambaran ya. Kalau P10 berarti saya lebih sedikit menggunakan port outputnya ini teman-teman ya. Karena apa? Resolusinya rendah gitu teman-teman. Nah, misalnya sini P10 kan, P10 ibaratnya cuman dia butuh 4 pixel ya kan. Ini perbandingan aja ya, bukan pixelnya terus 4. Terus ini ada Videotron P2 ya, kebutuhan pixelnya 50 pixel ya kan. Otomatis dari perbandingan output port datanya itu lebih banyak yang ini. Semakin teman-teman load pixelnya semakin banyak seperti ini kan pixelnya banyak kan, itu akan membutuhkan kabel data ini semakin banyak gitu teman-teman. Sampai sini nangkep ya teman-teman ya. Itu kita bersihkan dulu. Nah, terus gimana bang menentukan video prosesor ini tipe apa gitu ya. Nah, yang dicontohkan di sini adalah outputnya 4 port. Sebenarnya 4 port itu
nggak cuman VX 400, ada banyak VC 4, VC berapa ya. Syukur-syukur teman-teman butuhnya 4 tapi belum belinya 6 atau ya 6 lah, buat backup 2 kalau ini ada trouble teman-teman. Kalau memang versi ekonomis ya butuhnya ketemu rumusnya dihitung ketemu 4 ya beli 4 nggak apa-apa. Oke ya. Terus dari mana ngitungnya bang? Kebutuhan port saya ini ya kan, biar ketemu video prosesornya tipe apa. Ya udah dihitung aja di sini teman-teman. Dihitung di sini. Jadi weight-nya ini berapa pixel? Ini contoh ya. Contoh misalnya 1024 ya kan. Terus ke bawahnya itu height-nya itu berapa? Hanya berapa? Vertikalnya berapa? Misalnya 768 pixel. Ya kan? Kita kalikan aja weight. Jadi weight kali sama vertikal ini 768 kali 1024 ya. Coba kita cek sih. 768 kali 1024. Nah, ketemunya ini teman-teman ya. 768 768 432 ya. 786 sorry 786.432 pixel. Jadi saya butuh berapa port bang? Ya udah, kalau teman-teman tahu perhitungan satu port itu berapa maksimal loadnya, itu tahu portnya butuh berapa. Ini kalau dibagi 650 atau dibagi 650.000 pixel itu ketemunya berapa coba kita bagi ya, karena satu port itu maksimal saya pakai ini teman-teman ya, 650.000 pixel ketemunya berapa. Sebenarnya di atas ini ya 655 tapi saya pakai ini biar nggak mepet gitu. 1,2 berarti satu port lebih ya teman-teman ya, mendekati kedua. Ya udah ini pakainya 2 port di sini, 2 port. Jadi video prosesornya ini cukup, tapi ini terlalu bagus ya, terlalu kemahalan seri VC V4. Kalau ditanya cukup enggak ya cukup ini, tapi ada alternatif lain teman-teman ya, seperti ini ya, yang lebih ekonomis, VC2. Nah dia ini outputnya 2 port, VC2. Nah ini sorry VC2 itu ini kan. Nah ini outputnya 2 port teman-teman. Coba teman-teman lihat sini, ini udah cukup ya VC2. Jadi kebutuhan teman-teman bukan ini VC2 ya kan. Kok dapat angka tadi 650.000 dari mana bang? Nah, ini kalau teman-teman yang beli buku saya kemarin tuh tahu nih. Jadi dia di sini dituliskan single port gold support 655 360 pixel ya kan. Totalnya ada 4 port dikali 4 ini kalau misalnya 4. Jadi ini yang diomongkan di sini tuh satu port 655 nih. Nah cuman saya nggak pernah ambil ini kalau untuk hitungannya, karena saya anggap kalau ambil ini ya nyala tapi mepet, kadang ada yang resolusinya lebih dari ini dikit kan nanggung ya. Saya hitungannya 650 gitu teman-teman. Jadi saya ulang lagi ya, kebutuhan port tadi satu port ini dia maksimal ke 650. Nah ini pixel. Nah jadi teman-teman tinggal bagi total project teman-teman ini, weight kali height-nya itu berapa, terus teman-teman bagi dengan ini, nanti ketemu portnya ini gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah ketemu ini lah terus input outputnya gimana ya, disesuaikan. Kalau teman-teman cuman butuh ini buat meeting ya kan, input HDMI ya teman-teman jangan beli yang mahal-mahal gini, ini kan inputnya kebanyakan ya kan, ada kamera mungkin kayak gini cuman butuh HDMI gitu ya, webcamnya colok ke kamera ya kan bisa. Teman-teman beli aja yang VC2 ini tadi, di sini ada ketentuannya teman-teman ya, maksimal load outputnya itu 1,3 megapiksel, jadi berarti 2 port, benar kan inputnya apa sini ada. Kebutuhan teman-teman itu udah benar nggak sama spek video prosesor. Oke, lain ceritanya kalau teman-teman pasang Videotron untuk iklan ataupun
untuk mall swalayan gitu ya, dia cuman butuh loop gitu ya, looping kontennya loop, jadi diatur pakai schedule tuh jangan pakai ini, pakainya Taurus ya. Nah ini teman-teman bisa mengirim sinyal, jadi mengirim konten maksud saya, teman bisa kirim konten kemari menggunakan direct wifi sini. Ini ada direct wifi nya ini, bisa juga menggunakan USB ya kan, pakai wifi pakai USB itu teman-teman ya. Bisa juga yang ada versi TB 60 mungkin, dia di sini ada port HDMI nya bisa, jadi ini bisa dicolok ke HDMI buat kemari teman-teman. Guys, port itu ya, jadi tolong sesuaikan kebutuhan teman-teman, misalnya portnya berapa, inputnya apa, teman-teman cari aja di Google sini, seri-seri Videotron, nanti teman-teman cek spesifikasinya di kayak gini kan, ini ada spesifikasinya. Kayak ini tadi, sorry. Nah ini ada spesifikasinya, teman-teman cek dulu baru teman-teman beli, jadi biar teman-teman itu tahu kebutuhan prosesor yang paling ekonomis yang mana. Nggak mungkin teman-teman buka usaha beli prosesor yang mahal-mahal ya kan, padahal kebutuhan teman-teman itu sederhana dan simpel gitu ya. Pasti teman-teman pertimbangannya kan cost ya, biaya ya. Oke, seperti itu penjelasan saya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan silahkan ke kolom komentar ataupun ke chat WA, tapi saya sarankan untuk berlangganan terlebih dahulu karena banyak yang WA ya teman-teman ya. Saya prioritaskan buat yang berlangganan. Terima kasih, ada salah, ada kekurangan, saya minta maaf. Selamat pagi teknisi orang model, sampai jumpa di video